Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anung Anindita, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia dari SMP Negeri 21 Semarang. Dalam video ini nantinya akan tersaji implementasi capaian kompetensi dasar 4.14, yakni menyajikan teks persuasi berupa saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Saya dan Laura akan membantu seluruh peserta didik kelas 8 untuk memahami betul perihal menyajikan teks persuasi. Selamat menyaksikan. Aduh, PJJ ini bikin sulit berinteraksi langsung dengan guru ya. Mana lagi bingung, butuh saran. Atau kirim pesan ke Bu Anung aja kali ya. Barangkali Bu Anung lagi tidak sibuk dan bisa diajak diskusi virtual. Mari kita kirim pesan ke Bu Anung. Hai, gimana Laura? Adakah permasalahan terkait penugasan? Iya nih Bu, seperti yang sudah Bu Anung sarankan sebelumnya, saya sudah melakukan riset dengan banyak membaca dan melihat pemberitaan media massa. Topiknya sudah ketemu sih Bu. Saya ambil topik terkait perempuan dan kesetaraan gender untuk video persuasi saya. Tapi ada yang saya bingungin sih Bu. Kira-kira saya harus mulai dari mana ya? Wow, topik menarik ya, aktual untuk memeriahkan Hari Kartini. Nah, topik menarik yang sudah Laura pilih harus dikemas secara menarik pula. Sebelum Laura menyusun atau menyajikan teks persuasi, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kamu harus memiliki misi atau bujukan ampuh yang dapat memengaruhi sekaligus memahamkan sesuatu kepada orang lain. Nah, kuncinya Laura harus menemukan data-data dari fakta-fakta empiris terkait topik. Karena tadi topik yang Laura pilih adalah kesetaraan gender, Laura bisa menemukan data-data empiris melalui jurnal atau pemberitaan di media massa. Bisa juga Laura menemukan di website Komnas Perempuan atau platform seperti YouTube atau Spotify dengan narasumber-narasumber yang fokus terhadap isu-isu kesetaraan gender. Misalnya Kalis Mardiasih, Tunggal Pawestri, Gita Savitri, atau Emma Watson. Hal kedua yang harus diperhatikan adalah struktur teks persuasi. Artinya, paparkan dulu di awal terkait pengenalan isu. Seperti apa sih itu kesetaraan gender? Atau kenapa kok ada wacana kesetaraan gender? Kemudian lanjutkan dengan rangkaian argumen yang diperkuat dengan data-data empiris yang telah kamu temukan tadi. Nah, jangan lupa untuk mempersiapkan bujukan-bujukan atau ajakan-ajakan yang merupakan misi dari adanya teks persuasi. Yang terakhir, Laura bisa bubuhkan penegasan kembali yang berisi simpulan. Hal ketiga, setelah teks persuasi selesai ditulis, Laura bisa membaca ulang untuk melakukan koreksi. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh, begitu ya Bu. Tapi sebenarnya saya penasaran nih. Kenapa ya perlakuan antara laki-laki dan perempuan seringnya dibedakan? Seperti misalnya sedari kecil, pemilihan mainan untuk anak laki-laki dan perempuan saja sudah dibedakan. Apalagi dengan adanya stereotip warna tuh. Kenapa bisa begitu ya Bu?
Oke, sebenarnya stereotip bahwa laki-laki lebih maskulin atau perempuan lebih feminin itu sudah ada sejak zaman pemburu pengumpul. Nah, memang saat itu peran laki-laki adalah berburu dan mencari makanan, sementara peran perempuan adalah mengandung, melahirkan, dan merawat anak-anak mereka. Tujuannya adalah adanya regenerasi dan bertahan hidup. Namun keadaan kan berubah, ya kan? Kita tidak lagi nomaden, tidak lagi berburu untuk bertahan hidup. Bahkan perempuan tidak hanya cuman bisa di rumah aja. Nah, keadaan saja berubah, masa kita adaptif saja tidak bisa? Oh iya juga ya Bu. Bener nih, segala game dan aplikasi saja butuh pembaruan ya. Seharusnya pemikiran kita juga demikian. Ya sudah deh Bu, kalau begitu Laura akan segera mencari data empiris mengenai topik, lalu menyusunnya dalam teks persuasi sebelum melakukan perekaman. Terima kasih banyak ya Bu Anung atas waktunya. Nanti kalau misalnya Laura butuh konsultasi lagi, Laura hubungi Bu Anung ya. Sampai jumpa Bu Anung. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Laura. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kesetaraan gender. Topik yang ini pastinya sudah tidak asing ya di telinga kita. Sebelum membahas lebih jauh terkait topik, tahukah kalian bahwa gender dan jenis kelamin adalah dua hal yang berbeda? Apa ya perbedaannya? Mari kita bahas sama-sama. Banyak yang mengira bahwa jenis kelamin dan gender adalah hal yang sama. Padahal keduanya adalah hal yang berbeda loh. Menurut pengertiannya, jenis kelamin adalah perbedaan secara biologis pada makhluk hidup yang dipengaruhi oleh kromosom yang kompleks. Kromosom inilah yang menciptakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan gender adalah pandangan masyarakat yang berisi ekspektasi mengenai laki-laki dan perempuan. Jadi, kalau jenis kelamin ini secara biologis, sedangkan gender ini secara sosial ya. Yang akan kita bahas di sini adalah kesetaraan gender. Lalu, apa itu kesetaraan gender? Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi, baik laki-laki maupun perempuan, dalam pemerolehan haknya agar bisa berkontribusi dalam berbagai bidang, seperti politik, hukum, sosial budaya, pertahanan keamanan, ekonomi, dan pendidikan. Namun kita ketahui bersama bahwa kesetaraan gender di Indonesia masih terbilang rendah. Dikutip dari laman mediaindonesia.com, indeks kesetaraan gender yang dilansir oleh Badan Program Pembangunan PBB, Indonesia berada pada peringkat 103 dari 162 negara, yaitu terendah ketiga se-Asia Tenggara. Nah, kenyataan tersebut mengindikasi ya, bahwa perempuan hingga saat ini masih tertinggal keterwakilannya dalam berbagai bidang, misalnya pendidikan, kesehatan, ekonomi, bahkan politik. Selain itu, perempuan juga dianggap sebagai makhluk yang rentan. Terbukti dengan laporan-laporan dari Komnas Perempuan yang menyatakan bahwa kasus kekerasan terhadap wanita terus meningkat. Sekarang, sudah saatnya kita melakukan perubahan. Jangan biarkan perbedaan faktor biologis menjadi pembeda dalam mendapatkan hak dan kesempatan. Sudah saatnya budaya patriarki bisa ikut berdialog. Sudah saatnya kita melepaskan label makhluk rentan dengan menciptakan rasa aman. Misi ini tidaklah mudah. Mari kita berjuang bersama. Sekian video pembelajaran dari kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.